Kawan-kawan, pada hari ini Jumat kami berada di Kabupaten Rembang pada tanggal 21 Januari 2022. Kabupaten Rembang merupakan wilayah paling timur di Provinsi Jawa Tengah, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban di Provinsi Jawa Timur, dan di sebelah barat ada objek wisata Pantai Kartini. Kabupaten Rembang ini berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa dengan garis pantai 62 km dan terkenal menjadi sentra produksi garam serta ikan bandeng. Nah, nanti kami akan mengunjungi tambak garam sekaligus tambak bandeng dan makam Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini yang juga akan kami kunjungi nanti. Nah, kami ini berada di Kota Rembang dalam rangka mengadakan gerakan melawan stunting karena memang angka stunting di Kabupaten Rembang cukup tinggi, yakni sekitar 24% menurut data riset dasar kesehatan pada tahun 2019. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, angka ini diperkirakan meningkat karena pandemi COVID-19. Kondisi pandemi menurut Dinas Kesehatan menyebabkan angka kunjungan ke puskesmas dan posyandu-posyandu menurun hingga 50%. Selain itu juga masih ada persoalan pola asuh dan pola makan. Ini ironis karena dengan makanan khas ikan dan berada di pesisir pantai yang sangat kaya protein dengan produk-produk perikanan, Kota Rembang atau Kabupaten Rembang masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Pemirsa, di Rembang dikenal dengan tambak garam dan juga tambak bandeng. Ini di belakang saya ini ada tambak garam sekaligus tambak bandeng. Jadi petani garam memasukkan bibit bandeng. Jadi sekaligus dia memproduksi garam dan juga memanen ikan bandengnya. Jadi di Rembang ini sepanjang Jalan Pantura itu memang sepanjang mata kita akan melihat tambak-tambak garam ini yang sekaligus juga tambak bandeng. Dan menurut catatan dari pemerintah daerah ada sekitar 1.400 hektar, itu lebih ya, maksudnya lebih dari 1.400 hektar tambak garam milik warga di 6 kecamatan di Kabupaten Rembang. Makanya Rembang disebut sebagai sentra produksi garam rakyat, memasok sekitar 200.000 lebih dari produksi garam nasional sekitar 1,1 sampai 1,4 juta ton. Lahannya ditata dulu, kalau sudah siap, air laut mengunggah ke tambak, nanti akan tumbuh sendiri di dalamnya. Itu aja. Jadi, berapa lama dibiarkan? Sampai panen. Nah, maksudnya waktunya. Ya kalau sudah sekitar seminggu lah, sampai 2 hari. Mulai kelihatan garam. Iya. Kalau sudah sekitar seminggu atau 1 bulan lah, paling lama, nanti ada pembeli langsung masuk ke pabrik. Gitu. Lalu kita diolah, masuk ke rumah-rumah konsumen ini. Berapa Pak? Dari petani? Harganya sekarang ini sekitar 7.800 Per kilo. kilo. Itu turun Pak? Ya. Bertahan. Ini masih bertahan ini. Alhamdulillah berarti. Iya. Dulu waktu kemarin masih murah, sekitar 300 sampai 400 gitu. Ini kan sudah naik harganya. Kita tetap berjaring, Supaya buat ambil ikan bandeng.
Jadi ikan bandengnya hidup di tambak garam. Tambak garam ya. Ditanam apa memang alami? Iya ditanam. Ditanam. Iya, iya. Ditaburi gubernur lah. Ini airnya air asin Air juga, asin. Pak? Iya, air asin. Ya. Tapi udah bercampur sama air hujan. Ya. Tapi masih asin. Masih asin. Jadi Ya. oh, bandengnya juga bandeng air laut ya. Yang laut ya. Kalau bandeng ini produksinya bagaimana, Pak? Apa nangkepnya ada periode tertentu setahun? Dalam setahun nggak ada? Nggak ada. Kalau sudah besar, sudah masuk sekitar 1 kilo ya, isi 6-8 nggak dicari gitu. Biasanya sampai sebesar itu berapa lama, Pak? Ya sekitar 3 bulan 4 bulan. Dijualnya kemana? Apa dikonsumsi sendiri? Enggak, di kamu kan ada bagol, dibeli bagol langsung masuk ke pasar. Jadi penghasilan dua ya, Pak? Ya, penghasilan dua, kalau musim kemarau garam, kalau musim penghujan ikan bandeng. Kenapa kita gerak di Kelor? Awalnya itu dulu pas di Afrika, pas di Lana Gizi dulu, itu Pak Rudi kebetulan riset di sana. Ada satu desa yang namanya desa lupa. Itu dia sehat, hanya satu desa itu. Kenapa bisa sehat? Karena makan daun-daunan. Pas dilihat daun apa? Daun moringa namanya tuh, pohon moringa. Belum ada yang tahu moringa itu kelor. Dibawa ke Indonesia, diriset ulang sama Pak Rudi. Bisa gak sih ini tumbuh di Indonesia? Dan ternyata sudah tumbuh banyak di Blora. Dan namanya kelor. Nah dari situ mulailah pengembangan. Setelah mancanegara, Raja Malaysia ke sini dari Vietnam, Kanada, Inggris, Jerman. Kita Jerman mulai sertifikasi organik dari Jerman, Ceres namanya. Kemudian pengembangan ke Amerika, USDA. Kemudian Europe, NOC. Akhirnya sampai sekarang seperti ini. Sebetulnya bukan karena kita sih, tapi karena tamu sendiri. Konsumen yang menyarankan kita lakukan. Ini panen petik. Ya. Ini kan lebih tua kan? Hijaunya lebih terang. Lebih gelap. Ini yang kita ambil tuh daun yang tua. Kemudian kita lorot, kita pisahkan sama tentunya. Sama ibu-ibu. Ini Pak apa? Pemeliharaan hama segala macam. Nah, Di kelor jarang jarang ya. ada hama, walaupun itu jangkrik suka, belalang suka. Tapi tidak termasuk hama. Ya, ya wes biarin lah, itu juga makhluk Tuhan. Nggak dihabisin. Ya simbiosis. Kalau cuaca nggak ada kelor. Jadi kelor itu tumbuh di lahan kering. Tumbuhnya di, iya semakin bagus. Dan nggak perlu disirami. Nggak perlu disiram. Jadi gini, untuk budidaya taman kelor itu ada 2 macam. Dengan biji dan juga dengan stek batang. Kalau sekarang PT MOI ini Pak, memenuhi pasar Eropa ya? Apa istilahnya belum? Permintaan besar di sana. Masih permintaan berlebat besar. Kita belum karena Belum sanggup memenuhi pasar Eropa. cicilan saya seperti ini. Negara mana aja Pak? Eropa yang permintaan Saya tahu besar? saya kemarin itu ya ada Prancis, ada Kanada, termasuk ASEAN juga. Asia Timur kayak Jepang, Korea Selatan. Iya, Asia. Biasanya mereka minta apa Pak? Bubuk? Serbuk, karena pengiriman tuh jauh lebih apa sederhana di serbuknya daripada daun. Dan kekuatan di serbuk itu jauh lebih lama. Daun yang kering itu Pak, gerai Iya. itu biasa buat teh ya? Teh ya, untuk kapsul, jadi untuk biasanya kalau untuk stunting gitu ya, anak-anak gitu, apapun makannya taburin aja sama serbuknya. Serbuknya ya? Iya, sederhana banget kok.
Kalau di PT MOI pengeringan ini di berapa hari Pak? Berapa jam malah? Kalau yang jenis portable itu 24 jam. Kalau di kami itu 3 hari, berarti 72. Karena stasiun itu butuh waktu 3 hari, per 2 jam sekali harus. Biasanya kapasitasnya berapa? Kalau kami stasiun itu 150 kilo daun basah, tapi kalau portable itu 10 kilo. 10 kilo cuma jadi daun kering 2 kilo. Jadi setelah itu dibagi, ada yang dijadikan daun kering, Iya. dikemas, ada yang Ada yang digiling untuk jadikan serbuk. Jadi kalau di sini tuh per selapan itu 36 hari. Itu daun keluh sudah bisa kita panen petik. Kalau untuk pasar Eropa apa dikemas di sini, maksudnya dengan label di sini Iya, atau label Pak PT MOI. PT MOI langsung? Berarti Jadi kami raw materialnya. made in Indonesia aja langsung. Iya, PT MOI. Labelnya label Indonesia. Jadi kami hanya stok raw materialnya. Berupa tepung. Tepung kasar. Tepung kasar. Di Prancis kebetulan ada kunjungan. Jadi serbuk elot tuh sama seperti di Jawa. Jadi kalau di Jawa kan setiap meja makan ada kecap sama saus. Kalau di Eropa itu pasti ada serbuk elor. Jadi kalau mereka misalkan makan apa ya, Kayak makan pernikahan. lasanya gitu kan, Iya. serbuk Sama kayak garam dapur, Iya, fungsi ya. garam dapur. Katanya kita seperti itu. Iya. Kawan-kawan, halo Puan, pada hari ini seperti yang telah kami janjikan, kami berada di makam Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Kartini seperti yang kita kenal adalah pahlawan nasional. Dia aktivis perempuan, pelopor, pejuang hak-hak dan pendidikan bagi kaum perempuan di era kolonial. Setelah beliau, berkat inspirasi beliau, banyak orang menggerakkan atau memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Nah, disinilah makam Raden Ayu Kartini di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. R.A. Kartini lahir sebenarnya di Jepara pada 21 April 1879 dan meninggal di Rembang pada 17 September 1904. Sekitar 25 tahun usia beliau, cukup muda, meninggal setelah 4 hari melahirkan anak pertamanya. Kenapa R.A. Kartini meninggal di Rembang? Karena memang beliau merupakan istri keempat dari Bupati Rembang pada waktu itu, yaitu Joyo Diningrat, dan beliau setelah menikah dengan Joyo Diningrat berupaya mewujudkan cita-citanya mendirikan sekolah perempuan dan pusat kerajinan atau industri kerajinan tangan bagi kaum perempuan. Tapi sayangnya Allah berkehendak lain, beliau meninggal setelah 4 hari melahirkan anaknya, sehingga cita-citanya itu tidak terwujud. Meskipun demikian, saudari-saudarinya dan banyak orang yang terinspirasi oleh ide-ide Kartini mewujudkan cita-citanya itu di banyak tempat di kemudian hari. Nah, mari kita masuk ke makam Raden Ayu Kartini. Ini saya bersama Bapak siapa? Saya Wartono, Pak. Dengan Pak Wartono ya. Sehari-hari beliau menjaga, Pak Wartono ini menjaga makam ya. Iya. Kompleks makam Raden Ayu Kartini. Ini ada berapa makam Pak ya? Kurang lebih ada sekitar 49 makam ini. 49 makam, semuanya adalah
keluarga. Semua adalah keturunan dari Pak Bupati Rembang. Bupati Rembang. Ini Jadi makam di sini ini yang paling dituakan ada yang paling depan sana. Itu adalah makam dari Pak Bupati Rembang, suami dari Bu Kartini. Namanya Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Jaya Diningrat. Beliau ini dulu asli dari Blitar, Jawa Timur. aslinya Asli Blitar. dari Blitar. Putranya Paten Blitar Bawadiman Jayatigdo yang terkenal makam gantung itu. Nah, beliau ini dulu sebelum menikah dengan Bu Kartini terlebih dahulu menikah dengan Raden Ajeng Sekarmilah yang makamnya ada di sebelahnya Bu Kartini ini sebagai permaisuri yang pertama. Nah, permaisuri yang pertama ini dinikahi Pak Bupati Rembang waktu beliau masih menjabat menjadi Wedono di Tulungagung. Permaisuri yang pertama ini dinikahi Pak Bupati Rembang, tidak punya keturunan, bahkan pada usia 40 tahun beliau ini sakit hingga akhirnya meninggal. Nah, karena permaisurinya ini meninggal, baru kemudian Pak Bupati menikah lagi dengan Raden Ajeng Kartini. Jadi Bu Kartini dinikahi Pak Bupati Rembang sebagai permaisuri yang kedua, karena yang pertama tadi wafat. Raden Ajeng Kartini Jaya Adiningrat, beliau adalah putra dari Bupati Jepara. Ayahnya bernama Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama Ibu Ngasirah. Nah, Ibu Ngasirah ini adalah putra dari Kiai Haji Madirono dan juga Ibu Hajah Siti Aminah. Jadi Bu Kartini bisa kita katakan selain putra dari seorang bupati, beliau juga merupakan cucu dari seorang kiai. Bahkan Bu Kartini sendiri juga merupakan santrinya Romo Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Dan Bu Kartini jugalah pada waktu itu yang mempunyai gagasan dan pemikiran, serta beliaulah yang berani meminta dan menyuruh Mbah Yai Soleh Darat untuk segera menerjemahkan Al-Quran. Karena memang zaman Belanda dulu kan memang Al-Quran tidak ada terjemahannya, dikarenakan memang Belanda melarang para kiai, para ulama untuk menerjemahkan Al-Quran. Dan Bu Kartini timbul perasaan untuk meminta hal itu pada Mbah Yai Soleh Darat, dan akhirnya Mbah Yai Soleh Darat mengabulkan permintaan Bu Kartini dengan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa yang beliau tulis menggunakan huruf Arab Bundul atau pegon, jadi huruf Arab yang tidak ada karokatnya. Jadi Bu Kartini sendiri ini beliau menikah dengan Pak Bupati Rembang hanya 10 bulan saja. Dikarenakan 10 bulan setelah menikah Bu Kartini melahirkan, terus 4 hari kemudian Bu Kartini wafat. Jadi Bu Kartini itu wafat usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan anak pertama. Putranya laki-laki diberi nama Raden Mas Susalit. Kalau nama Susalit dalam bahasa Jawa itu artinya susah wiwit alit atau susah semenjak kecil. Nah, itu kan dari kecil nggak punya ibu, maka diberi nama Susalit, susah wiwit alit. Jadi Pak Bupati Rembang, maksudnya Mas ini Bupati Rembang ini dari ketiga permaisuri yang punya anak hanya Bu Kartini saja. Memang betul. Karena permaisuri yang pertama tidak punya, Bu Kartini punya satu, yang ketiga wafat bersama dengan anaknya kan. Nah, tapi selain permaisuri 3 ini, Pak Bupati Rembang juga punya selir 4. Nah, ini keturunan yang banyak ini dari selir-selirnya. Dan dari selir-selir Pak Bupati Rembang juga banyak yang menjadi pejabat negara. Ini ada Profesor Abdul Ghaffar Prenggedegdo, dulu beliau adalah Menseknek pertama, Menteri Kehakiman. Beliau pendiri Fakultas Hukum di UNER Surabaya dan pendiri ITS. Dulu ada Ibu Haryati Subagio, Menteri Sosial. Haryati Subagio makamnya ada di Kalibata. Oh, itu keturunan? Iya, cucu dari Pak Bupati Rembang, dari selir. Bu Haryati Subagio dulu kan Menteri Sosial di era Pak Soeharto. Itu ada yang bambu runcing depan itu Dr. Andes Haji Janarto Jaya Diningrat, beliau dulu komjen di Los Angeles, Amerika. Nah, ini ada Pak Aryono, ini Pak Aryono dulu Direktur Bank Indonesia. Terakhir masih tanda tangan di mata uang yang diajar di Wantoro itu. Pak Aryono. Yang ini? Iya. Iya. Kalau sekarang masih ada satu nama itu di Jakarta, namanya Pak Heru Jaya Diningrat, itu beliau adalah komisaris di Pelindo. Oh, iya. Seperti tadi yang disampaikan oleh penjaga makam, komplek makam Pak Warto, Ibu Kartini ini adalah anak kelima dari Bupati Jepara Sosroningrat. Berkat kedudukan ayahnya dan juga memang pikiran ayahnya yang sedikit terbuka di antara para bangsawan Jawa pada masa itu, Kartini berkesempatan mengikuti pendidikan dalam bahasa Belanda hingga usia 12 tahun. Kesempatan ini yang membuka pandangan Kartini kepada ide-ide pembebasan. Dia misalnya mulai membaca buku-buku, majalah-majalah, dan novel-novel berbahasa Belanda.
Salah satunya adalah Max Havelaar karya Multatuli atau Edward Douwesdekker. Dari situ Kartini mulai berpandangan bahwa seharusnya manusia diperlakukan setara. Adanya program Halo Puan untuk di Kecamatan Sedan dan di PAC Kecamatan Sedan banget menolong, bahkan membantu warga yang memang angka stuntingnya di wilayah kami itu cukup tinggi. Dengan program ini memang sudah menjadi komitmen PDI Perjuangan untuk membantu istilahnya sampai ke yang detail-detail atau yang sifatnya memang tidak dilirik oleh pihak-pihak lain. Kita memang langsung ke bawah untuk yang sekiranya itu membantu atau bahkan meringankan beban masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Dengan adanya stunting, program Halo Puan Stunting ini, saya selaku Ketua PAC Kecamatan Sedan mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk program ini. Saya harap untuk ada program lanjutan-lanjutan dari partai yang sifatnya bisa membantu wong cilik. Bergerak bersama warga merdeka.